Dalam sunyi gunung, langkahku berpadu dengan gemuruh alam yang megah, menantang jiwa untuk menggapai makna kehampaan dan keagungan. Setiap langkah, setiap hembusan angin dan derasnya air mengalir mengajakku merenung dan merasakan keheningan yang menggetarkan serta keindahan yang tak terungkapkan. Pangrango saksi bisu petualangan. Di sini, hati mengalun bersama angin, mengikuti irama langit yang tak pernah berhenti bernyanyi. Sampai di air panas 2. Dan ini ternyata ini bukan 3.000 pertama, ini 20 ribuan pertama. 21627 mdpl. Ini setelah perjalanan panjang 6 jam setengah, kita sampai di kandang badak. Nah, di sinilah percabangannya. Kalau lanjut ke atas itu ke Puncak Gede, kita ke sana arah Pangrango. Mana? Oh itu. 3019, 10 jam setengah. Ambiar lur. Jadi ini udah sampai di base camp Cibodas Ibu Ratna, dan ini kondisinya sih lumayan ramai sih, cuman tadi lebih ramai lagi karena pada turun, cuman tadi udah pada pulang karena kayaknya tuh pakai travel deh, jemput pakai bis. Terus ini enak sih tempatnya, ini ada warung, terus tempatnya juga ada yang lesehan, ada kursi kan. Kayak sekarang ini jam 7:30 kok. Ya jam 7:30 malam, dan besok kita berangkat itu subuh sekitar jam berapa ya? Rencana sih jam 5 naik, cuman lebih pagi lebih bagus kan. Nah ini keduanya biasanya tempat makan, terus di atas itu ada tempat lagi buat istirahat lesehan gitu, lebih enak juga. Dan di sini juga nggak begitu dingin. Dari tadi hujan, dari kita sampai di sini hujan, dari jalan sebenarnya udah hujan sih. Semoga besok pas kita naik gak hujan ya. Di sini banyak banget warung-warungnya, jadi tenang aja, nggak akan kehabisan tempat. Pagi lur, ini kita lagi ada di base camp Cibodas di warung Ibu Ratna, Umi Ratna. Ini sekitar jam 5 pagi, kita udah mau mulai tektok ke Gunung Pangrango. Dan kemarin itu kan kita datangnya ke sini sore. Itu di depan ada apa itu namanya? Tiket masuk kawasan Cibodas ya. Itu satu orangnya 12.000. Tiket parkir mobil 5.000, kalau motor 3.000 rupiah. Dan sekarang jam 5 pagi, masih petang, dingin, kita mau mulai mendaki ke Gede, ke Pangrango. Oke, mari. Oke lur, ini ya mulai pencet ini. Go. Jam 5 lebih 6 menit kita mulai jalan dari area base camp ini, dari Ibu Ratna ya. Ini masih banyak teman-teman yang mau naik juga. Kita langsung daki sana. Itu terlihat cerah, Gunung Pangrangonya kelihatan itu, tapi di kamera nggak ketangkap ya, silau karena ini nih lampu rumah ini. Oke, jalan.
Sekitar pukul 5 pagi, kami memulai pendakian dari base camp Umi Ratna menuju kantor pemeriksaan Simaksi yang lokasinya tepat sebelum pintu rimba atau batas hutan. Di awal perjalanan, jalur masih cukup landai melewati jalan aspal di kawasan wisata Cibodas, lalu berganti paving block sampai bertemu gerbang selamat datang di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Di trek ini minim petunjuk arah. Buat kalian yang belum pernah kesini, pasti bakal sedikit kebingungan. Solusinya adalah bertanya ke base camp atau kalau udah agak pagian dan banyak orang, kalian bisa bertanya perihal arah jalur pendakian menuju Gunung Gede Pangrango ini. Oke, ini kita jalan sekitar 10 menit. Pemanasan 550 meter di ketinggian 1386. Jam 5.17 kita sampai di ini. Selamat datang atau welcome Taman Nasional Gunung Gede Pangrango National Park. Kita foto dulu. Di sini foto-foto biasa. Masih sepi dan kita langsung naik di sini. Dan ini udah mulai jalur makadam. Langsung batu agak naik. Tapi emang asiknya buat pemanasan sih. Cocok landai. Relatif landai juga nanti sampai ke Panyancangan baru nanti mulai menanjak. Terjal. Kita jalan sampai ke pos Simaksi ya, pemeriksaan Simaksi. Dan di sini kita sampai di resort atau tempat pos Simaksi, pemeriksaan Simaksi 15 menit 670 ini. 1404 jam 5.22. Ini masih kosong. Tadi kita nitip barcode ke petugas karena bukannya di jam setengah tujuan, jam tujuan lah. Ini masih sepi. Dan kita naik terus masuk ke hutan ini. Ini cukup terang, ini asik. Di pos ini seharusnya kita scan barcode tiket Simaksi. Tapi karena kantornya baru buka jam 7 pagi, biasanya pendaki bisa naik terlebih dahulu, kemudian saat turun wajib lapor. Info ini kami peroleh dari Mang Ade yang merupakan petugas Taman Nasional ini, dan kebetulan bertemu di base camp Umi Ratna. Mang Ade juga menyarankan supaya kami nitip scan barcode Simaksi kepada beliau. Jadi kami tinggal naik saja dan lapor saat turun untuk check out. Ini kita sampai di Tarengtong nih. 1481, kalau di sini 1471. Beda 10. Ini ada shelter. Kita jalan lagi nih. Jalur pendakian Gunung Gede Pangrango via Cibodas ini sebagian besar berupa jalur makadam. Di awal jalur dari gerbang selamat datang menuju Tarengtong dan Telaga Biru, trek masih relatif landai berupa jalan makadam atau jalan bebatuan yang tersusun rapi. Hal ini sangat ideal buat pemanasan tipis-tipis sebelum bertemu jalur pendakian yang sesungguhnya. Di Telaga Biru kita jalan sejam 10 menit. Seger lihat yang bening-bening air mengalir. Itu warung, ada warung baru mulai buka. Telaga Biru 1570 mdpl. Areanya ini full bebatuan ya, tapi bisa sih buat ngecamp, mungkin 1-2 tenda. Oke, nih sejam 10 menit ya. 2,24 kilo 1574. Ini 1570, lumayan sih, beda dikit. Dan ini areanya seperti ini lor. Ini biasanya buat spot foto, banyak berhenti di sini. Tapi kita nggak akan berhenti lama karena kita juga ngejar waktu juga. Ini kebetulan pas cerah, semoga nggak terlalu gelap lagi, terus hujan mendung. Sesuai namanya, daya tarik utama dari Telaga Biru adalah keindahan air danaunya yang hijau kebiruan. Terkadang bisa juga berubah menjadi coklat hingga hijau toska. Di tempat ini biasanya para pendaki atau wisatawan akan menghabiskan waktu untuk berfoto atau sekedar menikmati panorama alam yang indah dan asri sambil melepas lelah sebelum melanjutkan perjalanan. Jalan gak jauh dari telaga, kita sampai di jembatan asli. Tapi kayaknya ditutup ini karena mungkin lagi direnov ya. Jembatan Goyonggong. Oh, jembatan Goyonggong. Jadi kita lewat bawah. Loh, samping. Kenapa ya? Lagi dicor gitu? Kan banyak bolong dulu ya.
Dulu udah lama dulu kita kesini dah. Tuh, ini panjangnya sekitar 250 lewat bawah. Pas sampai sini. Terus naik ke jembatan. Oh, ini yang Oh, ini nih yang lagi di beton nih, dicor. Tapi udah mulai kering sih. ya, yang benar tuh Gunung Pangrangonya. Kita sampai di Rawa Gayonggong. Asal muasal penamaan Gayonggong ini berasal dari banyaknya ekosistem rawa khas pegunungan, sejenis rumput-rumputan yang tumbuh atau hidup di sekitar rawa. Masyarakat lokal menyebutnya dengan nama rumput Gayonggong. Area ini merupakan cekungan bekas kawah yang sudah mati, kemudian menampung aliran air yang menyebabkan terjadinya sedimentasi lumpur sehingga tumbuh berbagai jenis rumput di sekitar rawa, terutama rumput Gayonggong. Itu sebab dibuatlah jembatan Rawa Gayonggong dengan panjang sekitar 500 meter yang terbuat dari material besi dan beton dengan bentuk menyerupai tekstur kayu. Kita sampai di pos bakso Panyanjangan. Waktu itu warungnya di sana ya. Ini pindah ke sini. Ini kita dari base camp sampai sini sejam 55 menit. Dan ini tuh percabangan ke air terjun Ciberem kalau turun ke sana. Kita yang naik ke sana. Yuk nyari jajan. Killer 1 jam 55 ya. 3 kilo ini kita 3,1627 di sini jam 7 ini di sini. Ini areanya seperti ini. Udah langsung ada bakso, cilok. Ya apa namanya, telur gulung ya. Keren. Nah, untuk ke Curug Ciberem turun ke sana nggak jauh katanya. Paling lama berapa? 20 menitan katanya. Kita nanti naik ke sana. Ini persimpangannya. Di sini juga ada pop mie gorengan. Mantap lah. Ya waduh, yang kalau tidak jajan, langsung kita nanjak. Jalur pendakian dari base camp menuju Panyancangan yang relatif landai bisa dibilang masih jalur wisata. Karena memang jalur tersebut tidak hanya digunakan oleh pendaki yang hendak menuju ke puncak, tapi juga digunakan oleh wisatawan yang akan trekking menuju Curug Ciberem. Di pos Panyancangan tersebut menjadi titik persimpangan untuk menuju ke Curug Ciberem dan ke puncak. Bagi pendaki yang akan menuju puncak, jalur pendakian setelah Panyancangan bisa dikatakan jalur pendakian yang sebenarnya. Trek yang sebelumnya relatif landai berubah menjadi semakin menanjak terjal dengan kontur jalur yang relatif sama, yaitu jalur makadam. Hanya saja bebatuan yang awalnya tertata rapi makin lama makin tak beraturan. Denok 1, 2 jam 38 menit. Shelternya kecil ya, tapi lumayan membantu saat hujan. Terus buat istirahat juga cukup lah kalau nggak rame-rame mah. Dan ada taman gantungnya. Bagus. 2 jam 38 menit 4,15 jam 7.45 ini 1774. Kalau di sini 1796. Ini areanya cukup nggak terlalu luas sih ya, cukup tapi cukup aja. Istirahat sebentar terus naik, tapi banyak kan landai juga. Cuman duduk sebentar, kita lanjut lagi. Di jalur pendakian Gunung Gede Pangrango via Cibodas ini bisa dikatakan tidak memiliki pos 1, pos 2, dan seterusnya seperti gunung-gunung pada umumnya. Namun di sini terdapat beberapa shelter dan area yang bisa digunakan untuk istirahat, bahkan mendirikan tenda.
seperti Telaga Biru dan Panyancangan yang sudah kita lewati. Kemudian nanti akan menemui beberapa shelter seperti shelter Rawadeno, shelter Batu Kukus, area air panas, area camp Kandang Batu, dan area camp Kandang Badak. Sampai di Rawadeno 2, 3 jam. Ada warung ya di Rawadeno. Nah, ini kita sampai di Rawadeno 2 jam kurang sih, kurang 1 menit. 4,6 kilo 1848, di sini 1864 63 maksudnya, Rawadeno 2. Dan di sini ada warung Mantap. Tuh shelter Rawadeno. Di sini ada yang camping, buka tenda di sini. Istirahatnya sebentar-sebentar aja biar gak males mau lanjut. Yuk. Ini bukan pertama kalinya kami lewat jalur Cibodas. Terakhir ke sini tahun lalu saat pendakian Gunung Gede via Putri lintas Cibodas selama 3 hari 2 malam. Sedangkan pendakian kali ini merupakan pendakian tektok pertama kami ke Gunung 3000-an MDPL, yaitu Puncak Pangrango. Menariknya, kami juga mengajak anak kami yang baru pertama kali mendaki gunung di atas 3000-an MDPL. Perdana langsung tektok dong. Sampai di Batu Kukus 1, berarti dari Rawadeno 2 ke sini tadi sekitar 15 menitan ya. Ya, kan sama istirahat. Iya. 1911 itu yang di sini 1897, beda dikit lah. 4,98 itu sekitar 5 kilo, jam 8.22. 3 jam 15 menit. Ini kecil sih, shelter Batu Kukus 1. Serewatnya. Batu Kukus 2. Jarak antar shelter baik shelter Rawadeno maupun shelter Batu Kukus tidak begitu jauh. Jalurnya pun masih sama berupa jalur batu makadam dengan tingkat kemiringan cukup variatif, namun terbilang landai. Sesekali juga menemui jalan menurun yang lumayan membuat kaki sedikit rileks. Sebagian besar jalur pendakian menuju Puncak Gede Pangrango ini cukup rindang karena tertutup oleh vegetasi hutan yang cukup lebat. Hal ini tentu sangat baik untuk pendaki agar tidak cepat lelah karena terkena sengatan sinar matahari secara langsung. Selain itu, ketersediaan oksigen alami yang tak terbatas di sepanjang jalur pendakian membuat tubuh dan paru-paru kita semakin segar karena bersih dari polusi. Otak pun serasa direfresh dari kepenatan hidup sehari-hari yang penuh masalah. Batu Kukus 2 3 jam 46 menit. Ini dia 346 ini 3 jam 46, 5,7 kilo 1991. Di sini 1948. Adanya kecil ya, pas tikungan. Di sini tuh. Terus nanjak itu. Mantap. Di shelter Batu Kukus 2 ini kami istirahat sebentar sambil ngemil makanan ringan yang kami bawa. Terlihat di jalur pendakian ini mulai ramai oleh pendaki, baik yang tektok maupun camping. Udah 4 jam nih. 9.10, jam 9:10. Kita mulai jalan lagi. Gunung Gede Pangrango ini juga merupakan salah satu arena favorit untuk latihan run trail. Biasanya mereka akan mengambil jalur lintas dari Cibodas lalu turun ke Putri atau sebaliknya. Ada juga yang naik turun Gunung Pangrango via Cibodas ini sampai 2 kali. Dan waktunya cuma dari pagi sampai sore. Beda dengan kami yang meskipun cuma tektok sekali bisa memakan waktu sampai 18 jam. Jam 11 sampai di Batu Kukus 3 2060 mdpl. Banyak istirahat kita. Tuh dikit lagi.
Batu Kukus 3 2060. Di sini 2035. Jam 9.19. Udah 6,3 kilo kita jalan. Kecil sih. Areanya kecil. Pos Batu Kukus 3 tuh kayaknya posnya baru. Nah, dulu cuman sampai ke Batu Kukus 2 doang. Yuk, mari lanjut. Pendakian tektok ke Gunung Pangrango ini sebenarnya cukup dadakan. Awalnya kami akan mendaki ke Gunung Cermai yang merupakan gunung tertinggi atau atap tertinggi Jawa Barat. Namun karena perakiraan cuaca ternyata sedang kurang bagus, yaitu hujan dan angin kencang, maka kami menggantinya ke Gunung Pangrango ini, yang merupakan gunung tertinggi kedua di Jawa Barat setelah Gunung Cermai. Kebetulan juga kami memang belum pernah mendaki ke puncak Pangrango, meski sudah sekitar 5 kali selalu hanya sampai ke puncak Gunung Gede saja. Wangi gorengan. Kita sampai di air panas 4 jam 32 menit. Air panas 1 ini. 2 kan setelah itu nyebrang. Ini di jam 9:39. 6,9 kilo atau sekitar 7 kilo. 2090. Kalau di sini kalau nggak salah 21. Ini suasananya seperti ini. Ini ada area yang mendirikan tenda. Sana ada toilet itu. Tuh. Ini ada tenda, ini ada warung. Di pos air panas ini kami sempat istirahat lumayan lama sambil menikmati jajanan warung yang ada di tempat ini, sebelum akhirnya kembali melanjutkan pendakian melewati trek ikonik jalur Cibodas, yaitu trek air panas. Kita sampai di air panas. Hati-hati licin. Ini dia jembatan air panas dari sini. Banyak yang foto pasti. Banyak yang foto-foto pasti. Hangat. Hati-hati licin batunya. Dan sebelah sini ada jurang. Di bawah ada jurang. Tuh. Ini untuk air panasnya. Licin, hati-hati. Jangan buru-buru. Panasnya berapa ini? 40 atau 50 derajat. Panas banget. Mendidih. Panasnya nggak jauh sampai di air panas 2. Dan ini ternyata ini bukan 3.000 pertama, ini 20 ribuan pertama. 21627 mdpl. Ternyata ini udah 20 ribuan. Batu setelah tadi menikmati air terjun hangat, air panas.
Di pos air panas, kami lagi-lagi sempat berhenti sejenak sambil take beberapa foto dan video sebelum kembali melanjutkan ke area camp Kandang Badak yang jaraknya tidak begitu jauh dari pos air panas. Oh, di sana ada spot ini buat berendam. Oh, itu ya. Ada pancuran. Sebelahnya juga bagus itu view-nya. Ke atasnya. Ada pancuran, ada ini dibuatin kubangan. Ini udah dekat lagi nih Kandang Batu. Jadi kalau camping di Kandang Batu bisa berendam. Ini Kandang Batu di atas. Sampai di Kandang Batu 5 jam 25 menit. Ini banyak banget yang camp di sini. Rame. Ini kita sampai di Kandang Batu jam setengah 11 ya. Ini 5 jam 25 menit. Jarak 7,46. Ketinggian 2143. Ini area Kandang Batu banyak banget karena weekend kan. Tuh yang pada oke. Oh, open trip tuh. Itu ada toiletnya tuh. Toilet portable-nya itu. Toilet portable tuh, di sana. Open trip kayaknya. Bentar. Enggak. Banyak banget. Ini dia. Itu di sana warung itu kok nggak ada? Biasanya ada. Di Kandang Batu kita nggak istirahat, cuman lewat aja. Lanjut ke Kandang Badak. Ini lor, sampai di air terjun. Apa sih tadi namanya? Ada nggak pelangnya? Panyil apa itu? Panyilahan. Bagus itu, apa namanya? Debit airnya nggak terlalu kering dan nggak terlalu banyak, sedang-sedang saja. Itu dia yang buat spot foto. Ini mantap. Biasa foto-foto dulu sini. Foto-foto dulu tadi di air terjun yang cakep. Kita lanjut ke Kandang Badak dan ini treknya katanya nanjak terus. Biasanya saat melakukan pendakian, kami lebih banyak fokus ke dokumentasi jalur pendakian dan tidak banyak berhenti untuk take foto dan video, terutama di spot cantik atau di tiap pos yang kami temui. Kami baru akan banyak berhenti untuk take foto saat nanti sedang turun. Tapi mengingat pendakian ini sangat panjang dan lama, itu berarti kemungkinan kami akan turun saat hari sudah malam. Sehingga tak mungkin lagi untuk take foto dan video karena gelap. Semangat yuk, Kandang Badak katanya sebentar lagi. Udah pengen minum sih pakai telur, enak juga dah. 6 jam kita sampai di Pancawala 2280. Ini dia Pancawala. Ini pos baru ini. 6 jam 3 menit, 8,39 kilo, 2227. Di sini 2280. Jam 11.10. Pancawala ini. Dari 20 ribuan jadi 2000 lagi. Dari 2000 lagi. Tadi udah 2001 ya. 21.000. Kita tinggal 600 meter lagi sampai Kandang Badak. Yuk, dikit lagi. Lanjut dari Pancawala 600-an meter lagi sampai di Kandang Badak. Jalur pendakian dari Curug Pancawala semakin menanjak terjal.
berupa batu yang sesekali bercampur akar pohon sampai bertemu dengan jalur landai, yang menandakan bahwa sebentar lagi sampai di area camp Kandang Badak. Di titik ini kami mulai kelelahan dan kehabisan tenaga. Si adik beberapa kali mengeluh sakit perut, dan ternyata itu adalah PMS. Pantas saja beberapa kali si adik terlihat sangat bad mood dan minta untuk sering berhenti. Sebagai orang tua, kami sedikit cemas dan pesimis apakah masih bisa diteruskan sampai ke puncak Pangrango atau hanya sampai area camp Kandang Badak saja. Udah di jalan datar, tandanya bentar lagi kita sampai di Kandang Badak. Akhirnya setelah perjalanan panjang 6 jam setengah, kita sampai di Kandang Badak. 6.36, 6.37 sih. 6 jam 37 menit. Jam 11 lebih 44 kita istirahat, makan siang. 9,27 kilo, 23.56. Ini area Kandang Badak, ada warung langsung. Ngopi dulu ya. Sama istirahat dulu. Weh, rame banget. Ini kan di sini waktu itu kemarin di sebelah ini warung kan. Ini masih ada satu nih. Ini ada tempat duduk. 2,000 years later. Jalan lagi. Jam 12.32, setengah 1. Ya 7 jam 25 ini kita. 2356. Kami istirahat makan siang cukup lama di Kandang Badak yang merupakan area camp terakhir sebelum ke Puncak Gede atau Pangrango. Sambil memastikan kembali apakah kami, terutama si adik, masih bisa lanjut menuju Puncak Pangrango atau tidak. Disinilah percabangannya. Kalau lanjut ke atas itu ke Puncak Gede, kita ke sana arah Pangrango. Tak jauh dari area camp Kandang Badak terdapat percabangan jalur menuju Puncak Gede dan Puncak Pangrango. Dari situ kita ambil arah ke kanan ke arah jalur Puncak Pangrango dengan trek yang relatif landai bahkan cenderung menurun. Kami mulai summit dari area camp Kandang Badak sekitar jam setengah 1 siang. Beberapa kali kami bertemu pendaki yang sedang turun dari Puncak Pangrango dan sedikit kaget melihat kami yang baru mulai naik ke Puncak Pangrango. Kebanyakan dari mereka menyangka kami adalah pendaki yang camping di Kandang Badak. Setelah jalur menurun dan landai, trek pun perlahan kembali menanjak dengan kontur berupa tanah basah dan empuk melewati hutan yang makin naik makin lebat. Di trek ini sedikit lebih asik ketimbang trek batu sebelum area camp Kandang Badak. Namun rintangan baru muncul di sepanjang jalur summit menuju Puncak Pangrango ini, yaitu banyaknya pohon tumbang yang menghalangi jalur. Sehingga pendakian kita kali ini bakal lebih ekstra tenaga dan ekstra hati-hati untuk melewati obstacle-obstacle yang tersebar cukup banyak di sepanjang jalur pendakian ini. Selain terdapat banyak pohon tumbang yang menghalangi jalur pendakian, semakin ke atas, trek semakin terjal dan licin berupa jalur air yang saat hujan bakal berubah jadi sungai kecil. Perjuangan kita dimulai dari sini nih, mulai nanjak terus ini. Yuklah, biar cepet nyampe. Beruntung sekali saat itu cuaca cukup bersahabat, meski sesekali terlihat awan gelap dan kabut menyelimuti hutan ini. Kebayang sih kalau sampai hujan, jalur udah dipastikan bakal makin sadis dan mengerikan. Ya ampun. So aku meleok-meleok sih. Itu gunungnya, puncaknya lope mah. Harus pakai drone enak.
Jujur kami sebenarnya sangat berat dan malas banget untuk mendaki Gunung Pangrango ini. Karena kalau dipikir-pikir, jalur Gunung Gede Pangrango via Cibodas ini sebagian besar berupa trek batu yang terasa pedes di kaki. Selain itu, sangat minim view indah yang menjadi daya tarik atau alasan para pendaki untuk mendaki gunung ini. Tapi entah kenapa gunung ini selalu ramai oleh pendaki terutama saat weekend atau hari libur. Sampai akhirnya kami menemukan jawabannya setelah mendaki dan merasakan sendiri sensasi dan keseruan mendaki di gunung yang memiliki ketinggian sekitar 3019 mdpl ini. Gunung Pangrango merupakan sebuah tantangan bagi para pendaki yang mencari petualangan sejati. Di balik jalurnya yang sedikit monoton, membosankan dan penuh ketidakpastian, tersimpan sebuah kebahagiaan dan kebanggaan. Kebahagiaan layaknya anak kecil yang bermain tanpa beban pikiran, dan kebanggaan atas diri sendiri yang ternyata mampu mengatasi ketakutan dan kemustahilan. Kesuting sakit itu dok. Sini nih ada kursi. Wah, bocor kepalanya, Dok. Letih, lesu, capek itu pasti. Rasa ingin berhenti dan menyerah untuk meneruskan pendakian kerap terbesit di pikiran sebagai pilihan yang manusiawi dan masuk akal. Di sisi lain, otak juga seperti berbicara dengan lembut bahwa kami sudah sejauh ini. Lebih baik dituntaskan sekarang atau nanti kembali dengan perjuangan yang sama dan dimulai dari awal lagi. Yang bilang. Makin ke atas, jalur pendakian makin tak beraturan. Tak hanya menguras stamina, tapi juga menguji mental. Di pikiran kadang muncul gimana nanti pas turun saat gelap, atau amit-amit kalau tiba-tiba terjadi hujan. Ah, sudahlah. Pokoknya kita jalani pelan-pelan saja dan fokus menikmati setiap jengkal jalur pendakian. Pokoknya ora mandek, sanajan dengkul wis dredeg. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away.
too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Udah dekat lagi dan itu udah kelihatan tuh gede tuh. Gunung gedenya mantap, terbuka, keren euy. Mantap. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Di turunnya itu lepas. Nah, aku berhenti lama pasti langsung nyari. Setelah trek pendakian yang terus-menerus menanjak terjal dengan rintangan yang bervariasi, akhirnya kita bertemu dengan trek landai ke arah kiri yang lumayan panjang. Ini berarti masih ada satu tanjakan terjal lagi sebelum sampai bertemu kembali dengan trek landai area Puncak Pangrango. Semangat! Ini udah, dikit lagi udah landai nih, udah sampai. Nggak ada naik lagi kan? Ya udah sampai nih landai. Ayo gimana mah bisa? Sasa lurus aja, ya nggak sempit. Ini jalur landai terakhir. Kita nyampe di Puncak Pangrango. Ya, yuk. Ini udah sampai landai. TikTok 3000 pertama. Ambiar lur. Ya. 3019 10 jam setengah. Ambiar lur. Mantap lur. Ini TikTok pertama di Gunung 3000. Si Adek naik gunung pertama 3000 TikTok. 10 jam 38 menit. Sekarang jam 3.44. 12,5 kilo, 12,5 kilo, 2968 di sini 3019. Ambiar lur. Lihatlah sampahnya nih. Sampah di Puncak Pangrango mantap. Ini kita mau ke Mandalawangi, katanya 5 menit perjalanan ke sana, dan Eda Luisnya katanya lagi mekar-mekarnya. Jadi mau kita tengok. Yuk. Kita ke sana ya. Cari aja sedapatnya jalan, katanya bisa semua jalannya. Ini kesini. Katanya bisa semua jalannya.
Gak ada orang kok, Cah. Bebas mau pipis di mana gitu. Ya. Eh, Kita coba ya full ini. Baru 3 menit. Wih, ada luasnya nih. kayak itu ya. Kayak tanaman bawang-bawangan ya. Kalau di kampung ya. Buat itu masak-masakan. Sampai juga di Mandalawangi. Pas cerah mataharinya, hangat. Udah tadi udah sempat gerimis. Aduh. Dalam setiap langkah, kesatuan dalam keberanian dan tekad yang kuat perlahan mengubah setiap tantangan menjadi kekuatan. Kemenangan demi kemenangan, meskipun kecil namun tetap pantas untuk dirayakan. Terima kasih yang tak terhingga untuk Sang Pencipta, keluarga, dan Pangrango. Gede. Ini udah jam 6:30, mantap. Ya lintas ya. Gede. Ini udah mau sampai kanan. Sama anak doang. Lesu. Sekarang pukul 7 jam 18. Jam 12:03. Wow. Kita nyaris 18 jam.